Lu pernah kepikiran buat jadi Dunamis Nexus? Udah ngaku aja, gue dulu juga gitu kok. Tapi buat lu yang sampai sekarang pengen jadi Dunamis Nexus, dengerin gue. Ada hal yang harus lu tahu. Dan gue bakal kasih tahu di video ini. Di video ini bakal gue bagi beberapa chapter. Dan gue harap lu nonton sampai habis. Karena setiap poin di video ini cukup penting. Dan ya, langsung saja kita mulai ke intronya. Sebelum kita bahas syarat-syarat menjadi Dunamis, nggak lengkap dong kalau kita nggak tahu apa itu Dunamis. Dunamis sebenarnya sama aja kayak human host, yaitu manusia yang jadi wadah Ultraman. Lalu bedanya apa? Dunamis itu sebutan khusus untuk wadah Ultraman Noah, seperti versi downgrade yang lain seperti Nexus dan The Next. Lebih baik kita kenalan dulu nih sama Dunamis-Dunamisnya. Ini adalah daftar Dunamis yang gua buat sendiri. Maaf jika jelek. Yang pertama kita ada Sun Ichimaki. Yang kedua adalah Jun Himea. Yang ketiga adalah Ren Senju. Yang keempat ada Nagi Saidio. Yang kelima ada Kazuki Komon. Di antara para Dunamis tersebut, mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki luka batin. Oke, di chapter sebelumnya gue bilang luka batin kan. Buat jadi Dunamis Nexus, lu harus dipilih sama Nexus itu sendiri. Lu gak bisa daftar kayak audisi jadi pemeran Spider-Man. Cahaya Nexus cuma tertarik sama satu hal, jiwa yang hancur tapi tak menyerah. Yang pertama, Sun Ichimaki. Dia awalnya pilot militer, namun memilih pensiun untuk waktu yang lebih banyak bersama keluarganya, terutama anaknya yang lagi sakit-sakitan. Setelah itu dia malah dipilih Cahaya Noah untuk menjadi Dunamisnya. Tapi ketika dia sudah bersama dengan The Next, dia merasakan jika ini adalah penerbangan terbaiknya. Yang kedua, Jun Himea. Dia adalah seorang jurnalis. Dengan tekadnya dia ingin mengungkap kebenaran dengan foto-fotonya. Jadi Himea pergi ke medan perang dan bertemu dengan Sera yang sudah dianggap adiknya sendiri. Tapi Sera malah mati di medan perang dan Himea berhasil memotretnya. Foto itu mendapat apresiasi karena foto itu berisi kebenaran. Tapi Himea malah nggak seneng. Yang dia ingin foto orang hidup malah foto orang mati. Tapi Sera mengatakan bahwa foto-fotonya menunjukkan bahwa dia pernah hidup. Ketiga, Ren Senju. Dia adalah anak hasil penelitian. Dia cerdas banget tapi kesehatannya perlu dipertanyakan. Sampai-sampai saat dia menjadi Dunamis Nexus, dia udah bodo amat sama hidup. Orang bentar lagi mati kok. Sampai akhirnya Nagi bilang jangan bertarung untuk mati tapi untuk hidup. Sampai akhirnya obat penyakit Ren berhasil ditemukan oleh profesornya. Jadi Ren tidak akan mati karena penyakitnya. Keempat, Nagi Saidio. Ya ini masih kecil udah ditinggal sama orang tuanya. Jadi dia benci banget sama beast atau alien. Terus dia mikir kalau dendam sama kemarahan itu adalah alasan kenapa dia kuat. Pas dipilih Nexus langsung kalah. Dan itu karena kemarahannya. Terakhir, Kazuki Komon. Jujur aja gue bingung ngerangkumnya gimana ini. Tapi intinya dia anak baru di Knight Riders. Awal-awal dia mendapatkan kekuatan Nexus, dia langsung mendapatkan kekuatan terkuatnya atau true formnya dari Nexus, yaitu Ultraman Noah. Seperti yang tadi gue bilang, jika bisa kita simpulkan syarat-syaratnya, yaitu 1. Memiliki luka batin yang dalam. Noah datang pada orang yang pernah kehilangan, trauma, kecewa, sakiti, namun bisa berjuang dan sendiri. Kedua, keinginan kuat untuk melindungi orang lain, bukan buat pamer atau menunjukkan jika Dunamis itu orang baik, tapi karena ingin melindungi orang yang tidak bisa menyelamatkan diri saja. 3. Kesiapan untuk menanggung penderitaan. Fisikmu bisa rusak, jiwa lu bisa digerogoti, tapi jika lu mundur Nexus pergi dan menjadi Dunamis juga memiliki risiko yang berat.
Jadi itu hal yang harus lo tahu jika lo pengen jadi Dunamis Nexus. Jika lo sanggup ya udah, gue bodo amat. Lagian juga ini fiksi. Ya, jadi kesimpulannya Dunamis itu ada resiko yang harus ditanggung dan ada hikmah di baliknya. Jadi segitu aja video gue Toku Legend. Sampai jumpa di video berikutnya.